Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan hasil dari analisis kami graduate salary. Sebelum itu kami dari kelompok 10. Nama saya akan jadi Mas Carolina dan juga teman saya Fenda Herana Putra dan Raif Ramdhani. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Penelitian ini ditujukan untuk eksplorasi data dari tabel data engineering graduate salary dengan menerapkan metode-metode eksplorasi data yang meliputi deskripsi data, pengolahan, dan analisis data untuk menyelesaikan masalah keteknikan dengan prinsip-prinsip komputing. Sehingga dengan adanya penelitian ini, kami sebagai mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang diinginkan berdasarkan data tabel yang ada dengan menggunakan metode penelitian yang ada. Baiklah, langsung saja ke bagian analisis yang akan menjelaskan tentang summary statistika. Pada bagian analisis ini akan dijelaskan oleh Saudari Raif. Untuk analisis yang pertama, kita menggunakan summary statistik. Berdasarkan proses analisis yang kami lakukan menggunakan RStudio dan Excel, diperoleh summary dengan menggunakan kolom English sehingga ditemukan nilai minimum 180, kuartil 1 425, median 500, kuartil 2 500, mean 501,1, standar deviasi 105,3045, variansi 11.089,04, maksimum 875, jarak kuartil 145, dan modus 475 yang sesuai pada gambar berikut. Untuk analisis kedua, kami menggunakan teknik histogram. Berdasarkan proses analisis yang kami lakukan menggunakan RStudio, diperoleh histogram dengan menggunakan data kolom. Maka dapat ditentukan frekuensi dari data pada setiap 12%-nya, yaitu kami menggunakan kolom 12%. Untuk analisis yang ketiga, kami menggunakan box plot. Berdasarkan proses analisis yang kami lakukan menggunakan RStudio, kami memperoleh histogram dari data English. Dari data pada summary statistik sebelumnya, maka didapatkan nilai minimum, maksimum, kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, kuartil 3 atau kuartil atas, dan median. Maka dapat kita buat box plotnya sesuai gambar di samping. Dari gambar dapat dianalisis bentuk distribusi datanya adalah left squared, karena selisih dari kuartil 2 dikurangi kuartil 1 adalah 75, dan selisih kuartil 3 dikurangi kuartil 2 adalah 70, sehingga data tidak simetris atau miring. Dari box plot kita juga dapat ditentukan terdapat pencilan. Lalu untuk analisis kedua, kita menggunakan tabel 2 dimensi. Berdasarkan proses analisis yang kami lakukan menggunakan RStudio, diperoleh tabel 2 dimensi berupa scatter plot. Data yang digunakan adalah data 12% dengan college GPA. Setelah di scatter plot, diperoleh hasil bahwa hubungan di antara keduanya adalah positif. Untuk analisis selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Ferindra. Baik, terima kasih kepada Saudara Raif. Untuk analisis yang kelima saya pegang. Untuk analisis yang kelima ini kita menggunakan heatmap. Melalui skema warna yang didapat dari proses analisis yang telah dilakukan, pola yang didapat dalam heatmap adalah tren dalam pola memiliki beberapa kemiripan dalam setiap kategori, seperti yang tertera pada gambar. Lalu dalam 3 kategori tersebut, yaitu Quant, Logical, dan English, tiap orang hampir memiliki skor yang hampir sama atau menonjol di beberapa kategori saja. Selanjutnya, untuk analisis yang keenam yaitu diagram mencar. Berdasarkan proses analisis yang kami lakukan menggunakan RStudio, diperoleh diagram mencar seperti pada gambar berikut. Data yang digunakan adalah data percentage 12 dengan percentage 10. Setelah scatter plot, diperoleh hasil bahwa hubungan positif di antara keduanya. Untuk analisis yang selanjutnya yaitu korelasi.
dalam korelasi, dari hasil korelasi diperoleh bahwa pada salah satu korelasi seperti berikut diperoleh salah satu positif kuat, yaitu antara variabel 10% dan 12%. Dan juga korelasi yang lainnya yaitu seperti berikut. Ada positif lemah, positif kuat, lalu positif lemah. Lalu selanjutnya yaitu analisis yang ke-8, yaitu uji koefisien korelasi. Dari hasil perhitungan yang didapatkan, kesimpulan dari uji koefisien korelasi antara variabel 10% dan 12% menggunakan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Yang pertama yaitu koefisien korelasi R antara variabel 10% dan 12% adalah 0,6455784. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi positif antara kedua variabel tersebut. Yang kedua yaitu jumlah sampel atau N yang digunakan dalam analisis ini adalah 2998. Yang ketiga, nilai T yang dihitung adalah 46,27011. Nilai T menunjukkan seberapa jauh koefisien korelasi berbeda dari 0. Yang keempat yaitu batas kritis. Pada tingkat signifikansi yaitu 0,05 adalah di antara minus 1,960756 dan positif 1,960756. Akhirnya kesimpulannya, dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 kita dapat menolak hipotesis 0 bahwa koefisien korelasi adalah 0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 10% dan 12% dalam populasi. Baik, untuk analisis yang selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Kanjeng Dimas. Baik, untuk analisis yang terakhir yaitu untuk regresi linear sederhana. Dari analisis regresi linear dilakukan pada data college GPA dan Celery. Berikut adalah penjelasan yang diperoleh. Yang pertama adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah college GPA dan Celery. Celery-nya itu bisa kita tentukan yaitu 0,1319115. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif yang lemah antara kedua variabel tersebut, namun korelasi tersebut tidak terlalu kuat. Pada model regresi linear kita bisa tentukan yaitu dapat dibangun memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu Celery atau sebagai Y itu sama dengan 58.585, kemudian dijumlah dengan 3.448, kemudian dikali dengan hasil college-nya yaitu X-nya. Artinya untuk setiap college GPA diharapkan terjadi peningkatan sebesar 3.448 pada Celery. Dan juga bisa kita tentukan intercept-nya yaitu 48.585 yang merupakan estimasi Celery ketika college GPA-nya adalah 0. Kemudian yang terakhir adalah pada bagian visualisasi, yaitu bisa kita lihat pada gambar, yaitu gambar diagram scatter plot dengan garis regresi linear menunjukkan hubungan antara college GPA dan Celery-nya. Namun plot ini juga menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terlalu kuat. Untuk kesimpulannya, model regresi linear ini menunjukkan bahwa college GPA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Celery, meskipun pengaruh tersebut relatif lemah. Baik, untuk itu sebagai penutupan saya ucapkan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.